berkahan manfaatnya pasti akan datang. Jadi pasti jangan ragu dan jangan bimbang. Mari kita kaji tentang istighfar. Tentang istighfarnya banyak. Wabil khusus adalah istighfar Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi istighfar terkhusus buat diri kita. Istighfar khusus buat diri kita. Rabbana fili wal walidayya. Pertama diri kita. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita, maksiat kita, kezaliman kita, kelalaian kita ini mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Hanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwab." Kita anak cucu Nabi Adam Alaihi Wasallam kagak luput daripada salah dan dosa. Itulah luput. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang-orang yang ahli maksiat, pendosa adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus taubatkan diri. Taubatkan diri atas segala dosa. Taubat mulai dari atas sampai bawah. Taubat mulai dari atas sampai bawah. Dari mata kita, telinga kita, hidung kita, lisan kita, terus sampai kaki kita. Mohonkan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disengaja maupun kagak. Disengaja berarti kita dalam keadaan sadar. Tidak disengaja kita lupa atau hilang. Yang lalu begitu kita ingat-ingat kayak gitu. Moga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kita kerjain diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita kepadanya yang akan datang. Ya semoga sebelum kita jalanin itu dosa, ya dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Beresin diri kita, beresin. Ini penting. Jadi beresin diri kita semuanya. Dan ini banyak orang-orang yang mendoakan orang lain tapi lupa kagak doain dirinya sendiri. Lupa kita baca surah Al-Fatihah buat orang lain, ternyata dirinya sendiri ketinggalan. Khusus diri dulu. Balik ke dirinya sendiri dulu. Supaya nanti setelah diri kita ini mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, barulah kita mendoakan orang lain supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti surat yang tadi saya baca, Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami ya Allah yang telah mendahului kami bil imani dengan iman.
Jadi kita doakan adalah karena sama itikadnya, imannya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau udah satu iman, ini nyambung. Doanya nyambung. Tapi kalau kagak satu iman, kagak nyambung. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Jadi ketika doain, enggak didoain, umpamanya didoain sampai 70 kali, ya kan? Banyaknya. Fala yaghfirullahu lahum. Allah kagak mengampuni dosanya. Ini makin penting. Jadi ada hubungan, dihubungkan, diikat dengan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan. Itulah diri sejati yang diajarkan oleh Al-Mafullah Al-Ihsanul Kamil Tanjung Mansur. Didawatin supaya menjadi manusia sejati. Kenapa kita kalau doa jangan egois, doain diri kita sendiri, ya kan? Kagak pernah doain orang lain. Ini egois, makanya kagak boleh. Makanya pakai redaksi dengan kalimat jamak. Kalau bareng-bareng ya nggak apa-apa. Kalau jadi pemimpin ya diganti. Jadi astaghfirullahaladzim diganti nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Diri kita kena, orang tua kita kena, saudara-saudara kita kena semuanya. Nah kalau astagfirullahaladzim itu perlu. Kenapa? Karena untuk diri sendiri. Itu kewajiban. Wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 18. Makanya apa ini ditulis, kita kalau doa, di samping kita doain kedua orang tua kita, ya doain, ya kan, dosanya kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minin. Man akthar min al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Imam Ahmad. Dan siapa yang memperbanyak daripada istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan baginya setiap kesusahannya Allah kasih kegembiraan, setiap kesulitannya, kesempitannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang tak pernah terduga, tak pernah disangka-sangka, tidak pernah diprediksi. Barokah membaca istighfar. Ada surrahu sahifatahu falyutir fiha min al-istighfar. Barang siapa yang senang, gembira tulisan catatan amalnya itu, maka perbanyaklah daripada membaca istighfar. Ini jangan sampai meninggalkan dunia yang fana ini, satu pun dosa ini jangan sampai ada istighfar. Tuh nyeselnya luar biasa nanti kalau di yaumul kiamat. Satu kesalahan ini di dunia kita kalau pernah kita istighfar, nyesel. Tapi kalau kita istighfar, bertaubat kepada Allah, diterima gagal diterima, itu kita baca istighfar dan taubat, kerennya luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, benar-benar saya ingin taubat ya Allah, diterima gagal diterima, itu urusan Engkau ya Allah. Setidak-tidaknya nyata dalam hidup ini, lisan dibasahi hidup kita dengan istighfar, qalbu kita benar-benar ada penyesalan, ada al-iqrafu ala dzambi, akui dosa.
Udah kayak gitu. Itu paling kan karena. Tapi kalau kagak nyata di dunia ini dengan hal yang itu, nanti Pak nangis menjerit. Kenapa? Karena rasa waktu di dunia banyak dosa. Ada dosa yang ketinggalan tidak ditaubat. Ini penting. Jangan bosan-bosan, kita senantiasa baca istighfar. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling tahu, ya ayyuhan nas, astaghfirullah wa tubu ilaihi, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm fi kulli yawm mi'ata marrah wa akthar min mi'ah. Rawahu Ahmad Kubrani wa ghairuhu. Hai manusia, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Maka sesungguhnya aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali, bahkan lebih. Itu kanjeng Nabi maksud dijamin surga baca istighfar 100 kali. Kita ada 1000 setiap hari. Iya begitu, istighfar dibaca berapa kali? 3 kali sholat. Ini kalau 100 ini ada subuh. Subuh dibaca istighfar. Ya, Itu kunci. Ya kan, kunci. dibaca Istighfar. Jadi kalau istighfar dibaca, sama semua kemudahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terkandung yang tersimpan di dalam istighfar ini, wabil khusus istighfar wali walidayah. Kita mohon agar supaya kedua orang tua kita, jadi kedua orang tua kita ini bisa diartikan wali walidayah adalah bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu kita, bentuk daripada birrul walidain, bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Ingat, karena perjuangan orang tua ini adalah benar-benar sayang terhadap kita, wabil khusus adalah waktu kecil. Jadi yang dirawatin, yang dijaga oleh orang tua kita adalah jasadiah atau badan kita. Dijaga, dirawati oleh kedua orang tua kita sampai kita dewasa, sampai kita benar-benar bisa mampu dan mandi. Yang kedua, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali walidayah, kedua orang tua kita ini bukan hanya cuma kedua orang tua kita yang melahirkan kita, bapak ibu kita, tapi bertujulah kita kepada kedua mertua kita, bapak ibunya orang tua dari istri kita. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku ya Allah, daripada bapak ibunya istriku ya Allah. Ini tak ampun. Jadi kadang-kadang kita kelewatan. Betul nggak betul? Jadi bapak ibu kita, mertua kita kagak disebut. Padahal kita udah dikasih anaknya. Taunya enak, udah gede, kagak ngerawati. Lupa kita sama orang tuanya. Ya Allah, ampunilah ya Allah segala dosa mertua kami ya Allah, bapak ibu dari istri. Wali walidayah ya Allah, ampunilah segala dosa ya Allah guru-guru kami. Guru-guru kami. Nah, inilah yang ngurusin rohaninya kita. Yang tadinya kita kagak kenal, kagak paham tentang Tuhan.
akhirnya kita paham, akhirnya kita bisa beribadah, kita benar-benar bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita identiknya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang disayangin adalah fisiknya. Tapi kalau guru rohani kita, yang disayangin adalah apa? Tuh dalamannya, yang berbentuk akhlaknya, yang berbentuk adabnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita seraya Astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat itu Pak, perjuangan orang. Ingat ini perjuangan bapak ibu mertua kita. Ingat perjuangan ya, semua guru-guru kita semuanya. Kita disayang, jangan sampai apa? Jangan sampai beramal tanpa ilmu. Akhirnya merdu tetungga tukpalu. Sekalipun kelihatannya baik, tapi kalau kagak sesuai dengan konsep ilmunya, apa terjadinya? Sia-sia kita. Qabla syuru, sebelum kita mulai daripada amal harus dulu ada ilmu. Masya Allah. Inda syuru, ketika waktu kita benar-benar mulai daripada amal harus dulu ada niat di situ. Ya kan? Kalau kita sudah benar-benar beramal, proses beramal itu harus dulu disertai dengan apa? Dengan sabar. Karena kalau proses amal tidak sabar, tidak sampai ke tujuan. Setelah udah kita beramal harus dulu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembuslah dohir batinnya sampai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istighfar wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat itu. Dikatakan rabbayani shaghira, dikatakan kecil. Berarti apa? Kecil berarti belum akil balik, belum disunat. Jadi belum disunat. Makanya ketika waktu orang masuk dalam thariqah, ya kan, ditalkan zikir. Kapan? Rabbayani shaghira, ketika engkau ditalkan zikir, dihantarkan qalbumu, rohaniamu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kamu dalam keadaan shaghira, kecil, belum gede, lagi dikenali. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kalian dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, kagak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absira wal af'idah. Allah jadikan itu telingamu, matamu, qalbumu ini, akalmu ini supaya memahami tentang Allah. Makanya ketika waktu kita masuk di dalam dunia thariqah, kenal para guru rohani, mulailah ditalqin zikir. Itu adalah kama rabbayani shaghira. Disayang kita sama guru. Disayang kita sama guru. Oh, baru kenalin Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai detik kayak begini kagak ngerti yang namanya Allah wujud dan bapak khalafatul hawa visi, kagak ngerti asmaul husna melalui wasilah guru. Ya kan, ya alladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihi wasilah. Jadi melalui wasilah guru kita dikasih paham sama Allah. Oh ini. Itulah sayangnya orang tua kita, guru kita, agar supaya benar-benar paham rohaninya kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi khusus di dalam kitab Safinatul Najah, itu syarahnya adalah Kasyafatus Sajah yang dikarang oleh beliau itu. Jadi
Mbah Kibuyut An-Nawawi Muhammad Ar-Rabi Al-Albani. Jadi dijelasin di situ. Ya kan? Badarka, barang siapa yang ninggalin artinya lepas di luar kepala 4 perkara, kamula imanuhu, sempurna iman. 4 perkara itu apa? Ditanya, aina wa kaifa. Aina Allah, di mana Allah? Aina Allah, di mana Allah? Ditanya lagi, wa kaifa Allah, bagaimana Allah itu? Mata Allah, kapan itu Allah? Terus yang keempat adalah kam Allah, berapa itu Allah? Jadi makanya Kibuyut An-Nawawi, kamu harus paham itu. Bentuk sayangnya orang tua guru sama anak-anak didik, anak-anak rohani. Jadi dalam udah pernah kan ini? Iya, sahabat kan? Ditanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina Allah, di mana Allah? Laisa bimakan. Allah itu tidak bertempat. Ditanya di mana? Jadi kalau kita lagi di mana kita sekarang? Di majelis. Jadi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh namanya tempat. Bala yarmuru alaihi zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak butuh yang namanya dilalui dengan masa atau waktu. Tidak butuh dengan waktu dan ruangan serta tempat. Itulah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kapan itu Allah? Awalun bila tidakin wa akhirun bila intihain. Awal tidak ada permulaan, akhir tidak ada penghujung. Itu harus diapali. Diapali. Kan Allah, berapa Allah? Wahidun ihsan. Itu pertanyaan dari bahkan ulama, sebagian daripada ulama al-arifin al-harifillah. Kalau kalian ngerti itu, wah itu berarti dosa. Kita udah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi aku bersaksi. Apa yang kamu saksiin? Ditanya Allah kalau ngerti. Ayo, apa yang saksiin? Gitu. Nah kalau di dalam kitab beliau lagi itu, jadi Sulamal Safinatus Shalah. Jadi Safinatus Shalah itu termasuk kajian tentang sholat. Itu ditambahin lagi. Yang jelasin apa? Kibuyut An-Nawawi. Ketika kalian ditanya tentang asmanya Allah, jawabnya apa? Coba sebutin itu asma Allah. Jawabnya Asmaul Husna. Ditanya lagi tentang afalnya Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lagi ngapain? Bagaimana Allah itu? Ditanya tentang apa? Sifatnya Allah, jawabannya seperti masih banyak yang harus kita kaji. Jadi peninggalan beliau. Jadi kalau Allah kalamnya adalah Quran, kalau Rasulullah adalah sabdanya adalah hadis dan sunnah. Orang tua kita, guru kita ini kalamnya beliau, ya warisannya kitab-kitab itu yang harus kita pegang supaya mendapatkan apa? Keberkahan manfaat dunia dan akhirat. Ini kalau orang berpaham, alhamdulillah kama rabbayani shaghira, masya Allah. Terus kalau orang Jawa namanya nggak. Begitu sayang perjuangannya orang tua luar biasa. Kita ini menjadi orang tua yang punya anak lah. Hujan kehujanan, betul nggak? Panas kepanasan, cari nafkah, ya kan? Sampai keringatan. Demi berjuang siapa? Untuk anak-anaknya, ya kan?
Nah kalau kita ngerasa kayak begitu itu gimana? Ya Allah, begitu luar biasa orang tua kami ya Allah dalam memperjuangkan nyanyi mengamankan jasa dia ini ya Allah. Begitu juga orang tua ini plus adalah guru kita yang didik kita, awal tarbiyah, awal daripada pendidikan ini kita dapatin dari kedua orang tua. Bagaimana orang tua mendidik diri kita jasmani dan rohani kita. Masya Allah, di sekolah yang di pondok ini ya Allah diperjuangkan semuanya. Itu bentuk daripada kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kalau itu semuanya tidak ditemukan, kalau itu semuanya kita tidak temukan, oh kata siapa orang tua saya itu kurang perhatian, kurang sayang sama saya kayak begini. Wahai saudaraku, mohon seribu mohon maaf. Asbab kita hadir wujud nyata di dunia kita ini adalah asbab dari orang tua kita. Tanpa kedua orang tua kita, tak mungkin kita ini hadir dan wujud di dunia. Harapannya jangan sampai kita ini durhaka sama orang tua. Itu aja harapan. Wasohibuhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulan kedua orang tua kita ini dengan cara yang baik di dunia. Itu kalau memang benar-benar kagak mungkin, memang benar-benar kagak sepatutnya orang tua, ya kan? Seperti orang tua itu tetap wasohibuhuma fid dunya ma'rufah. Tapi kalau orang tua kita benar-benar sayang luar biasa, bagian batin, derajatnya di bawah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Sama orang tua harus benar-benar berbuat ihsan. Jadi kalau ma'ruf wajar. Namanya orang tuanya juga misalnya tidak berbuat baik. Tapi kalau ihsanan, nah itu di atasnya ma'ruf. Masya Allah, dan ma'ruf itu udah benar-benar udah sepenuh hati. Ma'ruf itu ihsan itu sepenuh hati. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Zahir batin, muraqabah, mukasyafah, musyahadah. Itu namanya ihsan. Itu pentingnya gitu. Coba ngayatin apa? Ngayatin Allah astaghfirullahaladzim li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah kalau sudah selesai kita berhubungan dengan orang-orang tua kita, dilanjutin wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Karena di dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi al-Tahqiq, jadi intiqal, perpindahan daripada alam dunia ke alam kubur, ke alam barzakh. Banyak orang-orang itu bawa perusahaan, begitu amat banyak perusahaan yang dibawanya sampai segede gunung-gunung. Saking akhir itu perusahaan. Ternyata di alam kubur, di alam barzakh, dengan membawa dosa-dosa yang segunung-gunung itu, dipikulnya, dibawanya. Kenapa? Karena belum ditaubatkan itu tadi. Subhanallah, dengan keberkahan doanya orang-orang yang masih hidup, maka dosa yang segunung-gunung ini mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting doa wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sehingga sampai doa
untuk mendoakan kaum muslim muslimat adalah rukun daripada khutbah. Makanya kalau ada orang khotib tidak mau baca Allah mufilna wa nikhuna rabbika Allah doa dengan doa kepada kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dari terima itu. Tahu tausiahnya. Masya Allah. Allah ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wong khotib kagak mau baca itu doain kaum muslimin muslimat mukmin mukminat, itu rukun daripada khutbah, maka khutbahnya kagak sah. Nah kalau khutbahnya kagak sah, maka ini kagak bisa menggugurkan daripada sholat duhur. Makanya harus sholat duhur lagi. Sampai segitunya kita itu jangan egois. Jangan doain diri kita sendiri, doain orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, sampai kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Makanya pantas. Jadi kalau kita setiap sama orang-orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, akhirnya bisa akur, bisa menyatu. Itulah harapan Rasulullah SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semuanya ini adalah hamba yang bersaudara. Jangan sampai udah saudara jadi musuh. Saudara jadi musuh. Kita merantau dari jauh, saya dari Lampung Jawa Timur, bukan cari musuh tapi cari saudara. Ya Allah, banyakin saudara, jangan banyakin musuh. Enak kan? Insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Hap asbak ya hap. Kasih asbak. Udah langit ke-7, malah turun lagi ke bumi.